A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD/HTS expertise. Kali ini kita akan membahas untuk meningkatkan bor atau bed occupation rate di rumah sakit. Ini adalah bor dari salah satu rumah sakit yang saya kelola, yaitu Rumah Sakit Raihan di Subang, Jawa Barat. Untuk data terbaru sampai bulan April, bornya masih meningkat di angka 159%. Ini sangat mencengangkan sekali karena bor di atas 100% artinya ya tempat tidur sudah terpakai semua, mungkin sampai antri-antri. Kalau saya sering perhatikan di CCTV, kemudian di IGD memang terjadi penumpukan pasien di IGD serta di rawat inap. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk meningkatkan bor dari 10%, 25, 33, 57, 65 sampai melebihi dengan 100%, dan apa saja komplikasi atau efek samping dari peningkatan bor ini. Yang pertama adalah tentu saja untuk membuat laporan pasien. Jadi di rumah sakit ini saya buatkan laporan pasien dalam bentuk Google Sheet. Dari Google Sheet ini terlihat detailnya untuk pasien-pasien dari IGD, rawat inap, VK, dan semuanya. Untuk meningkatkan bor atau bed occupation rate itu dimulai dari IGD dulu. Pasien bisa masuk ke rumah sakit melalui IGD dan juga melalui poliklinik. Yang paling penting dari IGD untuk meningkatkan bor adalah conversion rate-nya. Nah, ini conversion rate-nya. Conversion rate itu artinya adalah seberapa banyak pasien yang masuk ke rawat inap dari sumber datangnya pasien. Kalau di sini IGD. Jadi rata-rata pasien IGD kita di Rumah Sakit Raihan itu 45, 43, 40, rata-rata 40-an. Sebelum ini di awal-awal pasiennya di angka 28, di angka 30-an, 37, 20. Jadi memang ada peningkatan pasien dari IGD. Kemudian kita konversikan untuk menjadi pasien rawat inap. Nah, kunci dari conversion rate ini adalah komunikasi dan edukasi. Jadi bagaimana dokter jaga kita, perawat kita agar dapat berkomunikasi serta memberikan skill dan layanan yang baik di IGD, serta ketika triase ini bisa menentukan dengan tepat. Kuncinya di sana. Semakin besar conversion rate-nya, itu semakin tinggi pasien yang akan masuk ke rawat inap. Contoh seperti ini. Dalam satu shift jaga Dr. Adityo ini conversion rate-nya 76,19%. Artinya apa? Dari semua pasien yang ditangani oleh dokter jaga ini, dari nomor 9 sampai 32, itu 76%-nya masuk ke dalam rawat inap, sisanya rawat jalan. Ketika dokter Yuli, dokter ini yang jaga, itu 100%. Artinya apa? Ketika dia jaga, itu masuk semua ke rawat inap. Ini berefek tidak ketika rumah sakitnya itu BPJS-an? Tentu saja akan berefek. Maka kita harus berkoordinasi dengan Kesmik atau codingnya di awal. Ini salah satu aspek untuk meningkatkan bed occupation rate di rumah sakit, yaitu dengan meningkatkan angka conversion rate dari dokter jaga, dari IGD, agar pasien itu bisa masuk ke dalam rawat inap. Dan juga support dari manajemen juga sangat penting. Jadi tidak setiap pasien IGD itu harus dirujuk keluar jika kita tidak misalkan memiliki fasilitasnya. Yang paling penting adalah diamankan dulu kegawat daruratannya di dalam. Kemudian ketika fasilitas ataupun misalkan dokter obat itu tidak ada, kita rujukan keluar tetapi sudah mendapatkan penanganan yang baik di dalam rumah sakit ini. Hal itu memang akan berimpak tidak secara langsung karena pasien akan datang di lain kesempatan ketika memang ingin berobat ataupun membutuhkan pertolongan di rumah sakit, di unit gawat darurat pada khususnya, karena mereka melihat bahwa yang penting ditangani dulu, entah nanti bisa atau tidak, ditangani dulu, life saving dulu, penanganan pertamanya bagaimana dan cepat. Kita butuhkan cepat dan tepat di penanganan di IGD.
Efek sampingnya juga tentu saja ada ketika kita memiliki bor lebih dari 100% di sebuah rumah sakit, maka waktu tunggu akan menjadi panjang, waktu tunggu di rumah sakitnya. Karena apa? Kamar selalu penuh dan penuh, karena bor standar normalnya 60-80%. Ini tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena kita tidak pernah memaksakan di rumah sakit ini, oh Bapak Ibu harus di rumah sakit ini dirawatnya, kalau di luar nanti akan kenapa. Tidak, kita selalu memberikan opsional atau pilihan kepada pasien-pasien kita. Bapak Ibu atau pasien kita boleh dirawat di sini dan boleh di luar, tidak ada paksaan harus dirawat di rumah sakit ini. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita selalu membebaskan mau dirawat di mana saja, pasien itu banyak yang malah memilih menunggu. Jadi menunggu, kadang saya melihat menunggu di kursi roda, jadi tidur di kursi roda semalaman, dan kita tidak bisa menghindari hal itu. Kalau pasiennya tidak mau dirujuk atau diarahkan keluar, ya kita tidak mungkin menolak kan, kita tidak mungkin menolak pelayanan itu. Di rumah sakit ini terjadi semalaman menunggu, akhirnya ya ada yang bertahan mendapatkan tempat tidur, mendapatkan kamar, ada juga yang APS, akhirnya kita pulang atau ke rumah sakit lain. Tetapi memang di rumah sakit ini pelayanannya kita tidak bisa membedakan, menolak, dan memang memberikan selalu pilihan akan mau di rumah sakit ini atau di luar. Efek sampingnya apa saja? Yang pertama adalah dari BTO. BTO-nya akan jadi besar sekali. BTO-nya itu menjadi di atas 10, 9, 10. Tentu saja fasilitas di tempat tidur akan cepat sekali butuh perawatan atau akan cepat sekali rusak. Yang kedua, TOI-nya sudah negatif, ini sudah negatif 1. Ya tadi yang seperti disampaikan di awal, waktu tunggu untuk perputaran pasien masuk ke dalam rawat inap tersebut sudah terganggu. Artinya apa? Dia akan lebih cepat mungkin perputarannya tanpa memengaruhi kualitas dari pelayanan pasien itu sendiri. Ini efek samping dari apa yang dihasilkan dari bor ini. Kita bisa mengantisipasi, bisa. Yang pertama, jangan pernah menolak pasien apapun kondisinya diterima, walaupun ujungnya kita tidak bisa. Walaupun dari Cashmake ini akan rugi, tidak apa-apa dimasukkan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan gantinya. Ini bukti nyatanya. Saya tidak bicara yang manis-manis, semua perhitungan sudah dihitungkan. Tidak bisa saya tampilkan di sini, sudah dihitungkan, dan memang kita selalu menerima apapun kondisinya walaupun kita tidak mampu, kita belum punya fasilitasnya, kita belum punya dokternya, kita terima dulu, kita berikan semua yang terbaik, maka pasien akan senang dan akan mereferensikan kepada keluarga atau teman-temannya dan koleganya. Itu mungkin yang bisa saya share. Terima kasih.